Masih di channel Matematikawan Kampung. Kali ini kita akan membahas soal KSNP Informatika 2020 yang B1 pemrograman, judulnya lari jauh. Deskripsinya seperti ini. Nah, untuk pembahasan kali ini di sini ada tagnya ya sebenarnya ya. Prefix sum sama binary search, tapi kita pakai linear search ya untuk yang pembahasan kali ini. Mungkin untuk yang binary search saya buatkan video yang lain. Karena linear search yang paling mudah ya, kita permudah aja dulu. Nah, apa itu prefix sum? Nah, ini kalau kita baca ternyata seperti ini ya gambarannya ya. Kalau misalnya ini garis start ya, ini start, garis start apa mulai ini, garis mulai ya. Oke, gak masalah ya, mulai. Terus di sini ada patok. Di situ patok pertama, patok kedua, dan seterusnya sampai di sana patok ke seperti ini ya. Jadi dari sini jaraknya itu A1, jaraknya A2 dan seterusnya, tapi di sini nanti jaraknya adalah AN. Ini patok 1 biasa aja, patok 2, patok 3, kok 3, N-1 harusnya ya. Terus yang ini patok N. Patok ke N. Nah, gimana itu? Karena ini kan jaraknya kan jarak antara saja ya. Makanya untuk prefix sum-nya itu langsung kita buat sebagai prefix sum-nya langsung kita buat mas. Kok pakai kas ya? Itu kita buat sebagai jarak patok ke I dari garis mulai. Itu prefix sum-nya ya. Biasanya seperti ini ya teknik prefix sum-nya. Bisa juga yang lain, tapi paling mudah prefix sum-nya kita buat seperti ini ya. Jadi kita prefix sum-nya kita simpan sebagai array P nanti ya. Array P dengan P1 itu sama dengan jarak patok 1 ke itu ya. Itu disimpan jadi array P I. Kita simpan jadi seperti itu nanti. Jadi segini itu P1, terus segitu P2, terus sampai sana ya, sampai yang terakhir. Dari situ ke sana itu PN. Jadi indeksnya sampai N, kita butuh ukuran N+1 nanti ya, biar lebih mudah. Karena contoh keluarannya patoknya dimulai dari bilangan 1. Jadi indeksnya kita mulai dari 1, akibatnya kita buat ukurannya yang lebih besar. Terus linear search itu apa? Sekarang kita masuk ke linear, atau kadang ada yang disebut sekuensial ya. Ya kira-kira gini ya. Itu dicari secara brute force ya. Cek satu persatu. Kita cek satu persatu. Jadi sekarang kita implementasikan ya. Saya hapus dulu, kita implementasikan. Sip. Jadi seperti biasa saya menggunakan CP editor di sini. Sudah langsung pakai itu ya. Terus di sini juga sudah ada test case-nya. Kalau kita tarik segini ya. Kita sembunyikan dulu biar lebih mudah dilihat. Sudah ada template-nya. Karena nanti mau pakai sampai N, kita rubah iterasinya sampai N. Untuk inputnya NK.
Oke, setelah NK terus ada apa ini? A untuk jarak masing-masing patoknya ya. Lah karena kita mau simpannya di array prefix sum, kita bisa buat satu variabel A saja, bukan array ya. Kemudian begitu juga dengan yang B. Oke, baru di sini kita buat untuk nyimpan prefix sumnya ukurannya n+1 seperti itu. Oke, kemudian kita iterasi i-nya mulai 1 sampai n. Yang pertama itu masukkan untuk A, simpan jarak tiap-tiap patok, kemudian kita masukkan ke prefix sum-nya kita awali 0 ya. Untuk prefix sum yang indeks 0 nanti kita isi 0 itu ya. Sebenarnya semuanya ini ya, tapi anggap saja seperti itu ya. Jadi indeks 0 biar gak random ya, kita inisialisasi dengan 0. Jadinya di sini PI itu akan sama dengan A, kita tambah dengan prefix sum sebelumnya ya, karena jaraknya A-nya kan memisahkan itu ya. Ini mengisi prefix sum. Oke, seperti itu dengan nilai array sebelumnya. Sip. Nah, ini sudah terisi untuk prefix sum-nya. Sekarang kita bisa iterasi untuk B-nya ya, karena banyaknya itu K. Iterasi sebanyak K. Mulai I sampai K lah. Yang pertama kita join untuk B-nya. Kemudian lagi untuk setiap B itu kita bisa periksa di prefix sum-nya ya. Jadi kita buat suatu variabel baru yaitu ens ya, yang mau kita keluarkan nanti answer ya, biasa aja ya. Ens itu kita anggap sebagai n aja dulu ya, yaitu paling besar. Kemudian kita cek satu persatu. Nah, kita iterasi lagi C, karena i nya sudah dipakai 1 sampai n. Oke, sekarang if kita iterasi sampai gimana tadi caranya ya. Contohnya seperti ini, kita buat contoh ini aja dulu ya. 1 1 berarti kan kalau kita buat prefix sum-nya ya, P1 satunya itu 1 ya, P2 itu 3. Terus ini kan 1 tambah 2, P3 itu tambah 1 lagi yaitu 4, berarti kan 3 ditambah 1 dan seterusnya ya. P4 itu ditambah 2 6, dan P5 itu ditambah 1 berarti 7. Oke, sip. Nah, untuk yang bebek pertama kan 2 ya. 2 itu ternyata kan di antara sini ya, di antara situ 1 sama 3 ya. Berarti yang terjauh kan ke 1 ya. Ini bebek 1, berarti kan ke 1. Oke. Terus untuk yang bebek 2 itu kan 3 pas ya. 3 pas. Nah, jadi kita cari yang caranya gini. Untuk bebek 1 contohnya ya, kita cari PJ terkecil ya, yang lebih dari B1 misalnya gitu ya. Berarti kan kita akan dapat di sini 3 lebih dari B1 nya kan 2, kita akan dapat PJ nya itu 2. Nah, tapi nanti ens nya itu kita buat sebagai J dikurangi 1. Nah, ada lagi yang lebih ya, contohnya seperti ini, B5 kan di sini B5 posisinya ya. Kalau kita buat seperti tadi, patok 1 2 3 4 5 ya. Lah, sedangkan B5 itu sudah sampai sini ya. Di sini posisinya B5. Lah, bagaimana? Ternyata nggak ada patok yang lebih dari itu ya, yang lebih dari B5. Nah, makanya langsung kita batasi sebagai answernya n seperti ini ya. Kalau nggak menemukan, langsung kita anggap sebagai yang terakhir, patok terakhir. Oke, jadi seperti ini cara
algoritmanya. Sip. Jadi sekarang bisa kita lanjutkan. Oke, sip. Jadi if tadi patok ke J ya bisa lebih dari B, langsung bisa kita buat sebagai ends nya adalah J-1. Kita cari yang patoknya di depannya pas ya. Jadi kalau sudah ketemu satu aja sudah kita keluar dari iterasi untuk yang J ini. Oke, sekarang selanjutnya masih di dalam for ini kita keluarkan answernya karena membutuhkan mengeluarkan sebanyak K kali. Jadi kita C out di sini. Oke, perhatikan ini makro define. Kalau LL itu long, EL itu untuk karakter enter, sama iterasi ITR untuk menggantikan for seperti ini ya. Oke, sip. Sekarang kita coba compile and run. Nah, nggak kelihatan ya, saya geser. Oke, untuk contohnya saja sudah AC ya, untuk contohnya yang ini ya. Nah, sekarang kita coba itu. Kalau kita lihat, ternyata di sini itu 2 detik ya, 2 detik. Sedangkan untuk batasnya tuh kita anggap saja ini yang terbesar itu N kalikan K. N kalikan K itu 10 pangkat itu ya. Jadi worst case nya itu big O nya, big O itu N kalikan K. Jadi worst case nya itu 10 pangkat 10. Nah ini kan lebih dari itu ya, lebih dari 2 detik ya. Ini worst case nya. Nah kita coba aja. Biasanya tuh worst case nya itu nggak dimasukkan ya, karena memang soal yang pertama. Oke, sekarang kita save. Sip, sekarang kita submit. Oke, sudah aja. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.